Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Asti dengan stambuk F1G1200019. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan materi tentang chapter 4 dengan judul Project Integration Management. Pengertian, Project Integration Management atau manajemen integrasi project adalah salah satu dari 10 area pengetahuan dalam manajemen project yang berkaitan dengan koordinasi, penggabungan, dan pengendalian semua elemen project. Tujuan utama dari manajemen integritas project ini adalah memastikan bahwa semua aspek project saling terkait, bekerja secara sinergis, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen integrasi proyek bertindak sebagai pegangan utama yang mengintegrasikan semua komponen proyek menjadi satu kesatuan yang terpadu. Strategic planning and project selection atau perencanaan strategis dan seleksi proyek adalah proses di mana organisasi mengidentifikasi dan memilih proyek-proyek yang mendukung tujuan strategis mereka. Ini melibatkan pengembangan rencana strategis jangka panjang untuk mengarahkan arah organisasi serta menentukan proyek-proyek yang paling relevan dan berpotensi sukses dalam mencapai tujuan tersebut. Proyek-proyek yang terkait dengan strategic planning biasanya terkait dengan inisiatif perubahan besar, pengembangan produk baru, perluasan pasar, peningkatan efisiensi operasional, atau penerapan teknologi baru. Proses seleksi proyek dalam strategic planning melibatkan pemilihan dan prioritasasi proyek yang dianggap paling relevan, berdampak tinggi, dan sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi proyek meliputi yang pertama, kesesuaian strategis, lalu yang kedua ada kelayakan, yang ketiga prioritas, yang keempat potensi keberhasilan, dan yang kelima manfaat dan nilai. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi proyek tadi, penjelasannya yang pertama, kesesuaian strategis di mana proyek harus sejalan dengan tujuan dan strategis organisasi serta memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Lalu ada kelayakan di mana proses harus memiliki analisis kelayakan yang kuat, termasuk kelayakan finansial, kelayakan operasional, kelayakan teknis, dan kelayakan risiko. Yang selanjutnya ada prioritas di mana proyek diprioritaskan berdasarkan urgensi, dampak, ketergantungan, dan sumber daya yang tersedia. Lalu ada potensi keberhasilan di mana proyek dipilih berdasarkan kemungkinan kesuksesan mereka dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Faktor ini seperti pengalaman tim proyek, teknologi yang tersedia, dan kompleksitas proyek menjadi pertimbangan. Lalu yang terakhir ada manfaat dan nilai, di mana proyek dipilih berdasarkan manfaat yang diharapkan dan nilai yang akan dihasilkan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.